Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah rahimakumullah, marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah limpahkan pada kita. Semoga Allah berikan kepada kita semua kekuatan untuk senantiasa mensyukuri dan memanfaatkan amanah-amanah yang Allah berikan agar kita tergolong kelompok hamba-hamba yang pandai bersyukur. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tentunya kita berharap kita semua tergolong pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, di pagi hari ini kita akan membersamai firman Allah di surah Al-Hujurat ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmidhu anfusakum wala tanabadhu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok jauh lebih baik daripada yang mengolok. Dan jangan pula sekelompok wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diolok lebih baik dibandingkan wanita yang mengolok. Janganlah kalian saling mencela satu sama lain, dan janganlah kalian memanggil dengan gelaran yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jamaah rahimakumullah, ayat yang tadi dibacakan dari surah Al-Hujurat ini menggambarkan kepada kita tentang larangan-larangan Allah kepada setiap muslim dalam pergaulan sosialnya. Karena perilaku-perilaku yang diharamkan tadi termasuk di antara faktor utama yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Di ayat sebelumnya Allah jelaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi menjaga persaudaraan antar sesama mukmin ini adalah bagian dari kewajiban yang harus dilakukan
oleh setiap orang yang mengaku beriman. Untuk itu, rusaknya hubungan antar sesama orang-orang Islam ini banyak sekali justru diawali oleh dosa yang dilakukan oleh lisan, selain dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lain. Karenanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari begitu banyak organ tubuh manusia yang mungkin berpotensi untuk melakukan dosa, Nabi secara spesifik mengingatkan besarnya bahaya yang dapat ditimbulkan oleh dua bagian tubuh manusia. Apa itu? Itulah mulut, dan yang kedua kemaluan. Sampai Nabi mengatakan kepada para sahabat, idman li ma baina fakkaik wa ma baina fakhidhaik adman lakal jannah. Jaminkan untukku, kau jaga apa yang ada di antara dua rahangmu dan apa yang ada di antara dua pahamu, maka aku jaminkan untukmu surga. Artinya apa? Antara dua rahang itulah lisan, lidah yang tak bertulang ini. Tapi dari semua anggota tubuh manusia, walaupun lidah tak bertulang, Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 11 dosa pokok yang justru lahir dari lisan ini. Lebih banyak dibanding tangan, lebih banyak dibanding mata, lebih banyak dibandingkan kaki dan anggota-anggota tubuh yang lain. Jamaah rahimakumullah, apa saja larangan-larangan yang disebutkan dalam ayat ini yang tentunya perlu untuk kita jadikan bahan evaluasi dalam perilaku kita sehari-hari. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah sekelompok kaum mengolok-olok sekelompok kaum yang lain. Kalau disebut kata kaum, Bapak Ibu, maka kaum ini mencakup sekelompok manusia. Apakah gendernya laki-laki, apakah gendernya perempuan? Laki-laki perempuan kumpul menjadi sebuah himpunan dan komunitas. Sering sekali satu komunitas itu membanding-bandingkan diri mereka dengan orang lain, yang tak jarang komunitas itu untuk menunjukkan posisinya dengan cara merendahkan orang lain. Kadang-kadang supaya nampak kualitas diri dan kelompok tertentu, mereka caranya apa? Bukan meningkatkan kapasitas mereka, tapi justru dengan menjatuhkan kapasitas kelompok lain. Mana ada yang lebih hebat dari kita? Kelompok itu kan rusak semua. Tak jarang. Padahal idealnya kalau seorang ingin meningkatkan kedudukan dan kapasitasnya, ya dia tingkatkan tanpa harus menyentuh dan menjatuhkan kelompok lain. Tapi begitulah kecenderungan kebanyakan orang, jatuhkan orang maka akan tampak posisimu. Tak jarang kenapa seorang dianggap berprestasi, karena dia mampu menunjukkan borok yang lain, walaupun hakikatnya yang dianggap berprestasi pun tak punya capaian-capaian yang terukur yang membuatnya layak dikatakan berprestasi. Tapi ketika dia bongkar aib orang, dia permalukan orang, dia jatuhkan orang, dia perolok, bahkan tak jarang olok-olokan itu terkadang tidak berdasarkan fakta dan realita. Disinilah agama mengingatkan pada kita, asa ayyakunu khairam minhum. Berapa banyak orang suka mengolok orang lain, realitanya justru yang diperolok lebih baik daripada yang mengolok. Kadang-kadang ini yang kita sering katakan, kita ingin menjelekkan orang, ternyata keburukan itu kecipratan kepada muka kita masing-masing.
Kita mau nyentuh keluarga orang, ternyata keluarga kita pun lebih parah. Kita ingin singgung gimana karir seorang, ternyata ketika dilihat di dalam, ternyata kita pun tak lepas dari kekurangan-kekurangan itu. Maka dari itu, tentunya Rasulullah ingatkan pada kita, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah seseorang yang karena disibukkan dengan menutup kekurangan dirinya, tak punya waktu untuk membuka kekurangan orang. Biasanya orang yang mengolok, mempermalukan orang lain, menjatuhkan kedudukan orang, ini orang yang lupa sebenarnya dirinya pun tak lepas dari apa-apa yang dipermasalahkannya dari orang lain. Jadi ini satu hal yang menarik. Bagaimana kalau kita perhatikan jamaah rahimakumullah, mengolok-olok ini di antara hal yang banyak kita temukan di tengah masyarakat, antar satu pribadi dengan pribadi lain, antar satu suku dengan suku yang lain, antar satu profesi dengan profesi yang lain, antar satu instansi dengan instansi yang lain, bahkan tak jarang antara satu ormas dengan ormas yang lain, antara satu kementerian dengan kementerian yang lain, antara satu partai dengan partai yang lain. Terkadang kita memilih cara permalukan orang biar nampak kita hebat. Ya, padahal kita tak tahu, boleh jadi yang diolok lebih baik daripada yang mengolok. Ini yang dikatakan orang, gajah di pelupuk mata tak nampak, semut di seberang lautan nampak. Nah, yang pada akhirnya itu justru mempermalukan orang-orang yang bersangkutan. Jamaah rahimakumullah, tentunya orang yang suka mengolok, satu komunitas yang suka mengejek dan merendahkan orang lain, ini ada sebabnya. Ada beberapa faktor yang disebutkan dalam Al-Quran yang menjadi akar. Kenapa satu kelompok sering sekali mengolok kelompok yang lain? Yang pertama, terkadang kelompok yang suka mengolok disebabkan karena mereka merasa hartanya lebih banyak. Karena uang lebih banyak, dia merasa dapat legitimasi untuk rendahkan yang uangnya lebih sedikit. Kita lihat, wailul likulli humadzatil lumadzah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Ini orang yang kadang-kadang bukan hanya mengolok dengan ucapan, tapi ada yang namanya lumadzah. Lumadzah, kalau humadzah itu mengolok dengan ucapan, lumadzah mengolok dengan bahasa tubuh. Kadang-kadang ngejek orang dengan lewat tatapan mata, kadang-kadang mengolok orang lewat gerakan tangan, kadang-kadang dengan mengecangkan pinggang, ya, bahasa tubuh yang menunjukkan bagaimana orang merendahkan pihak yang lain. Kenapa? Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Dia merasa punya hak mengolok orang karena dia sudah mengumpulkan uang yang banyak dan setiap hari menghitung-hitung uang itu. Dia kira hartanya dapat membuatnya hidup kekal. Ya, jadi ini Quran mengisyaratkan tak jarang satu kelompok mengolok kelompok yang lain. Akar dan sebabnya dia merasa hartaku lebih banyak dari hartamu. Ketika aku lebih kaya darimu, maka aku punya hak untuk merendahkanmu. Ya rahimakumullah, kadang-kadang seorang itu mengolok orang lain. Kenapa? Merasa ilmu dan tingkat pendidikannya lebih tinggi dari orang. Nah, di sini kalau kita lihat, tak jarang orang-orang yang merasa dirinya hebat dengan ilmunya, gelarnya, tingkat pendidikannya, memandang rendah orang. Kenapa? Ya,
tak tamat kuliah dia, atau tak tamat, bahkan gelarnya cuma SD. Nah, kadang-kadang seakan-akan yang tingkat pendidikan lebih tinggi selalu lebih bijak. Walaupun kita tak pungkiri peran pendidikan dalam membentuk karakter, tapi tentunya seharusnya akhlak orang yang terpelajar semakin tinggi, semakin dia sadar dirinya tidak tahu banyak hal, sehingga ilmu padi itu semakin berisi, semakin runtuh, bukan malah menghina orang. Nah, disinilah kita lihat realitas zaman sekarang, ketika gelar-gelar itu diperebutkan bahkan dengan cara-cara yang tak fair. Ini sibuk politikus pun, aku mau dapat gelar profesor deh. Padahal apa guna sama dia? Ngajar enggak, ngeliti enggak? Tapi digunakan gelar itu untuk rendahkan orang. Tengok, aku gelarku banyak. Nah, ini jamaah rahimakumullah, sesuatu yang tentunya sangat tidak baik. Bahkan semacam ada ya apa yang kita sebut dengan ya kebiasaan sakralisasi gelar. Bahkan ketika seorang udah sampai pada gelar mungkin profesor, guru besar, seakan-akan semua ucapannya betul. Kalau ada orang mengkritik, ya kau siapa? Kau kan cuma tamat S1, aku sudah profesor. Nah, ini juga kebenaran itu mungkin datang bahkan dari orang yang kita anggap gelarnya jauh di bawah kita. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, kadang-kadang seorang memperolok orang lain akarnya, sebabnya karena kemampuan fisik. Dia merasa lebih kuat, dia merasa lebih besar badannya, dia merasa lebih tegap, dia hina orang lain. Amma adum fastakbaru fil ard bighairil haq wa qalu man asaddu minna quwwah. Dulu ada dalam Quran yang namanya kaum Ad. Quran menginformasikan kepada kita tak pernah ada satupun bangsa yang diciptakan Allah di muka bumi ini lebih kuat fisiknya dari kaum Ad. Sampai mereka itu membanggakan diri mengatakan, siapa yang lebih kuat dari kami? Nah, apa yang diucap oleh kaum Ad sekarang diucap juga. Dulu Amerika masa George Bush Junior, siapa yang berani lawan kami? Ya, kalau bukan bersama kami berarti musuh kami. Ini kan sombong sekali. Kita lihat realita karena kekuatan fisik, kekuatan harta, kekuatan ilmu tak jarang membuat orang memperolok yang lain. Terkadang satu kelompok mengolok-olok yang lain disebabkan oleh sebab tingginya strata sosial. Nah, ini kadang-kadang muncullah polemik. Kita tentunya ya mencintai Rasulullah, mencintai Al-Bait Rasulullah. Tapi tak jarang kita temukan ada orang ya seakan-akan nasab itulah yang paling utama, paling pokok. Padahal Rasulullah mengatakan man yubti bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat takkan dipercepat gara-gara nasabnya. Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan kepada Fatimah, putrinya yang paling dia cintai, wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka. Aku tak bisa membelamu apapun di hadapan Allah. Siapa yang lambat amalnya tidak akan dipercepat gara-gara nasabnya. Ini kadang-kadang darah biru, ini bangsawan, sehingga merendahkan yang lain. Nah, ini perilaku-perilaku tentunya enggak sejalan dengan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itu kita melihat strata sosial terkadang menjadi sebab. Kita lihat lagi, terkadang orang merendahkan kelompok yang lain. Kenapa? Karena terlalu tamak pada harta dan kedudukan. Ya, ini bahkan di zaman Nabi dulu
orang-orang munafik yang tinggal di Madinah, karena begitu bernafsu ingin dapat harta pampasan perang. Salah seorang di antara kaum munafik, saat Nabi membagikan pampasan perang, dia berkata pada Rasulullah, "Wahai Muhammad, berbuat adillah kau." Ketika itu Rasulullah wajahnya memerah. Kenapa? Nabi kalau diceritakan tentang yang lain gak marah, masalah dia. Tapi ketika dipertanyakan keadilan Rasulullah, Nabi berkata, "Waihak, celaka kau," kata Rasul. "Siapa lagi yang kau harapkan bisa berbuat adil kalau aku pun kau ragukan keadilannya?" Nah, ini kadang-kadang terlalu tamak. Manusia kalau punya kepentingan, maka orang yang punya kepentingan tak akan bisa menilai orang lain dengan adil. Yang dianggapnya baik apa? Yang menguntungkan kepentingan dia. Ini kadang-kadang kita lihat di antara partai politik, kalau pas kepentingannya dipuji setinggi-tingginya, walaupun orang itu kapasitasnya nggak ada. Tapi begitu berbeda kepentingan politik, dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, walaupun realita bagaimana akhlak, perilaku nggak mencerminkan dia layak untuk diperlakukan seperti itu. Itulah bahaya ketamakan kepada kepentingan dunia, bahkan bisa merusak ukhuwah. Jemaah rahimakumullah, terkadang seorang suka mencela orang lain. Tujuannya apa? Pengen senang aja. Pengen senang. Gak ngejek, gak bahagia dia. Kalau dia tidak merendahkan orang, maka dia tak puas. Yang demikian tentunya satu karakter dan perilaku yang sangat tercela. Ketika seorang justru menemukan kesenangan dan kebahagiaan pada hal-hal yang dilarang Allah. Makanya kalau kita perhatikan, jamaah rahimakumullah, kalau kita mau mengetahui kualitas seseorang, mudah aja, tengok apa yang membuatnya bahagia. Kalau dia bahagia ketika bisa membantu sesama, ini menunjukkan kualitasnya. Kalau dia justru bahagia ketika menggosipi orang lain, menceritakan orang, atau mempermalukan orang, bahagia dan puas, berarti kualitasnya memang orang yang rendah. Karena apa yang membuatnya bahagia? Justru hal-hal yang bertentangan dengan aturan agama. Dan tentunya terkadang orang pun mengolok-ngolok orang lain. Karena apa? Berangkat dari kebodohannya. Makanya ada ungkapan, Bapak Ibu, musuh yang pandai lebih baik daripada kawan yang bodoh. Karena musuh yang pandai, dengan tipu muslihatnya kita belajar hal baru. Tapi kawan yang bodoh, kadang-kadang dia niatnya baik, tapi apa yang dibuatnya justru mencelakakan kita. Tidak ada musuh yang lebih harus dimusuhi seseorang melebihi kebodohan. Al-jahlu a'da'il insan. Kebodohan itu adalah musuh utama manusia. Kenapa? Orang bodoh kadang-kadang mencelakakan dirinya melebihi dari apa yang dapat dilakukan musuhnya. Kadang-kadang orang bodoh melakukan hal-hal yang konyol. Kalau dipikir dengan timbangan strategis, kau malah merugikan dirimu. Tapi karena dia bodoh, ya nggak tahu. Tak jarang kita memperolok orang lain karena kebodohan kita. Nah, untuk itulah kita lihat gimana dulu dikisahkan Nabi Musa ketika didatangi oleh Bani Israel. Ada kasus yang terjadi di zaman Musa, orang kaya mati dibunuh, tak tahu pelakunya. Gara-gara kematian orang kaya itu hampir perang dua kampung. Datanglah Bani Israel umatnya bertanya pada Musa, "Wahai Musa, mintalah petunjuk pada Tuhanmu supaya kita tahu siapa pembunuh orang kaya ini." Musa berdoa, turun perintah Allah. Apa itu? Diperintahkan, "Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah." Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Ini perintah Allah ini.
Tapi apa kata Bani Israel? Musa, apa pula kaitan antara sapi betina kami sembelih dengan tersingkapnya siapa pembunuh orang kaya ini? Qalu atattakhiduna hulwa? Kau ingin mengolok-olok kami, Musa? Itu jawaban Bani Israel. Apa jawaban Musa? Qala a'udzu billah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar aku tak masuk kelompok bodoh macam kalian, kata Musa. Jadi orang-orang yang kadang-kadang mengolok-olok orang lain itu berangkat dari kebodohan dirinya. Jamaah rahimakumullah. Ini yang pertama, jangan satu kelompok mengolok-olok kelompok lain. Yang kedua apa? Ini yang menarik. Wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Janganlah sekelompok wanita mengolok-olok sekelompok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diolok lebih baik daripada yang mengolok. Ya rahimakumullah, tadi sudah saya sampaikan di awal, kata kaum, satu kaum itu sebenarnya mencakup laki-laki dan perempuan. Tapi menariknya, setelah Allah menyebutkan larangan umum kepada laki-laki dan perempuan, ditambah lagi dengan larangan khusus. Janganlah sekelompok wanita. Berarti seakan-akan wanita di sini dapat larangan dua kali. Larangan umum bersama dengan laki-laki, jangan mengolok, ditambah lagi dengan larangan khusus, janganlah sekelompok wanita mengolok-olok sekelompok wanita yang lain. Nah, ini tentunya menjadi pembahasan. Kenapa kok pada perempuan disebutkan secara khusus? Jamaah rahimakumullah, kalau kita merujuk kepada buku-buku tafsir yang ada, justru para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan bukan untuk mendiskreditkan kelompok gender tertentu dalam hal wanita, tapi realitanya saling mengolok di antara kelompok wanita jauh lebih banyak fenomenanya dibandingkan dengan mengolok di antara kelompok laki-laki. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penegasan dan penekanan di ayat ini sampai 2 kali untuk kaum wanita. Nah, tak jarang dalam konteks pergaulan, apakah karena gelarnya, apakah status sosialnya, apakah karena kerjaan suaminya, apakah karena darah birunya, apakah karena hartanya, apakah karena paras dan kecantikannya, tak jarang sekelompok orang, dalam hal ini kelompok wanita, menjatuhkan kelompok yang lain. Bukan kadang-kadang secara langsung, kadang-kadang ya gak langsung. Itu yang disebut dengan menggunjing. Diceritakan orang, si Fulan tuh mana ada itu, gininya dia itu, udah sampai kabar si Fulan itu gini dia. Kadang-kadang ucapan-ucapan gosip yang belum terbukti kebenarannya, di dalamnya terkandung makna mengolok-olok. Nah, jamaah rahimakumullah, apa kemudian larangan berikutnya? Wala talmidhu anfusakum, janganlah engkau saling mencela, janganlah kau mencela dirimu sendiri. Wala talmidhu anfusakum, ini diartikan pertama, kita tak boleh mencela diri kita. Awak ni apalah, katanya, orang miskin, orang bodoh. Kadang-kadang kita saking merendah yang pada akhirnya kita ngejek diri kita sendiri. Sebagaimana tidak boleh mengolok orang, jangan pernah kau olok dirimu sendiri. Tak jarang zaman sekarang para pelawak demi untuk membuat orang lain tertawa, dia justru bahan dan materi dengan cara menertawakan diri sendiri. Yang tak jarang di balik menertawakan diri sendiri, mungkin dia tertawakan kekurangan fisik. Dia tak tahu menghina fisik diri ataupun orang sama dengan menghina pencipta dari apa yang diperoloknya. Jadi gak boleh kita ngejek ya diri sendiri, apalagi orang lain.
Atau pengertian, jangan kita saling mencela satu dengan yang lain. Karena mengejek saudaramu sama artinya dengan mengejek dirimu sendiri. Itu makna kedua. Kita ejeklah sesama orang Islam, berarti kita mengejek diri kita. Kita kan orang Islam juga. Jadi tak jarang seorang berkata-kata tanpa dia paham konsekuensi dari ucapannya. Maka dari itu jamaah rahimahullah, wala tanabadu bil alqa. Larangan berikutnya, janganlah saling memanggil dengan gelar yang buruk. Udah sampai kabar kau enggak dengan si Fulan? Fulan yang mana? Alah yang peka itu. Disebut namanya si peka. Atau yang mana? Itu yang pendek itu. Jadi kadang-kadang kita sematkan si sumbing itu, si buta itu, si peka itu, si tuli ini, dengan tujuan apa? Untuk merendahkan atau untuk menunjukkan apa kelemahan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Bahkan tak jarang seorang dipanggil dengan itu. Yang mana? Itu si Ali yang ini gitu, yang pincang misalnya. Oh, si Ali yang mana? Yang cebol itu. Kadang-kadang kata-kata yang seperti itu boleh jadi seorang bahkan tak punya daya dan upaya untuk membela dirinya. Apalagi kalau sudah sempat panggilan itu pula yang populer. Untuk membedakan dengan itu, ya, coba bayangkan jamaah rahimakumullah, Rasulullah saja kalau menemukan sahabat namanya tak cantik maknanya, Rasulullah ganti namanya seketika. Kau jangan lagi namamu ini. Namamu ini. Ini udah bagus namanya, sengaja dilabelkan dengan gelar-gelar yang buruk. Jadi ini juga dapat merusak ukhuwah. Ya boleh jadi dia nggak protes di depan, tapi dalam hatinya bergemuruh amarah. Dalam hatinya itu penuh dengan kebencian. Kurang ajar aku menamakan ini semua orang ini ya. Kadang-kadang bukan hanya itu, nggak dipanggil, bahkan di kontak nama pun dibuatnya gelar. Dari begitu banyak yang namanya misalnya ya si Rudi yang mana? Yang ini katanya. Dibuatnya Rudi peka. Ini kadang-kadang disebutkan. Nah, ini kita membiasakan. Padahal ya, ketika kita memanggil orang lain dengan gelaran yang buruk, esensinya kita juga seakan-akan mendorong orang lain menggelari kita dengan gelar yang buruk. Jadi ini perlu sesuatu yang benahi mulai dari diri kita. Jangan pernah gelari orang dengan gelar yang buruk. Jamaah rahimakumullah, bi'salismul fusuq ba'dal iman. Ketika kita menamakan orang dengan gelar-gelar yang apa? Itu adalah seburuk-buruknya nama setelah kefasikan. Setelah kita Allah muliakan dengan keimanan, kita gelari orang dengan gelar-gelar yang merendahkan kedudukannya tadi. Dan penutup ayat menggambarkan kepada kita dosa mengolok, dosa mengejek, merendahkan diri sendiri, memanggil dengan panggilan dan gelar-gelar yang buruk. Ini bukan dosa kecil. Kenapa? Allah tegaskan, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang enggak bertobat? Kata-kata taubat, karena taubat itu adalah mekanisme untuk menghapus dosa besar. Kalau dosa kecil cukup istighfar. Allah tak katakan wa man lam yastaghfir, siapa yang belum istighfar maka dia zalim. Enggak. Siapa yang enggak bertobat? Mengisyaratkan apa? Dosa-dosa yang disebutkan di atas sebelumnya itu bukan dosa kecil. Sehingga kalau seorang itu enggak bertobat, puasa dia, puasa sunnah dia, semua amal-amal yang dikerjakannya, istighfar dia, selama seorang itu tak bertobat, maka
Allah tidak akan hapus dosa-dosanya. Macam dikatakan, puasa hari Arafah menghapus dosa-dosa tahun lalu dan tahun depan. Itu dosa apa? Dosa kecil. Puasa hari Asyura menghapus dosa tahun lalu. Dosa apa? Dosa kecil. Tapi dosa besar tidak akan terhapus kecuali dengan taubat. Di sini dikatakan mengolok orang, menghina orang, memanggil dengan gelar yang buruk, itu semua masuk kategori dosa besar. Kenapa? Allah katakan, siapa yang enggak bertobat dari melakukan perbuatan yang demikian, dia masuk kelompok orang-orang yang zalim. Ini isyarat yang cukup keras dari Allah kepada kita. Tentunya kita berharap dengan kita jauhi apa-apa yang disinggung tadi dalam ayat, insya Allah ini menjadi faktor yang menguatkan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah di antara kita. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimu. Tak boleh seorang muslim menganiaya muslim yang lain, termasuk menganiaya ketika kita rendahkan dia, kita olok-olok dia, kita panggil dia dengan panggilan yang buruk, karena itu juga di antara perbuatan yang sangat dibenci Allah. Demikian pengantar jumpa kita di pagi hari yang berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا إلا بحسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.